Ya, salam. Hari ini saya ada di dalam goa di Bukit Getsmani, saudara, Semarang, Ungaran. Jadi kalau saudara yang rumahnya Semarang atau daerah sekitar Semarang, mungkin tahu Bukit Doa Getsmani ini. Ya, saya kalau doa biasanya di sini saya, karena cari tempat yang tenang, cari tempat di mana saya benar-benar tidak ada yang ganggu, tidak ada yang membuat hubungan saya dengan Tuhan terputus. Karena kalau di rumah rame, di rumah saya ibu saya jualan, jadi sulit untuk saya fokus ke Tuhan. Begitu juga ada tempat-tempat lain, tapi saya lebih senang di sini. Saya sebenarnya doa di mana saja nggak apa-apa, tapi saya tahu kita harus cari tempat yang tenang untuk berdoa. Teman saya kemarin ngomong dia seringkali berdoa di kamar mandi. Jadi ketika dia mau mandi, dia doa, dia seperti puji-pujian dulu, bersekutu dengan Tuhan dulu, karena dia tahu itu tempat yang tenang buat dia, tempat di mana dia bisa fokus ke Tuhan. Memang kita perlu tempat khusus untuk kita berdoa. Kita tahu Tuhan Yesus kalau berdoa juga di tempat yang khusus, dia selalu ke Bukit Getsmani atau ke Bukit Zaitun, itu sama aja, saudara. Jadi Tuhan Yesus juga cari tempat yang tenang di mana dia bisa bersekutu dengan Tuhan. Oke, saya akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita hari ini, yaitu di kitab Ester pasal yang ketiga, keempat, dan kelima. Kemarin kita belajar dua hal dari Ester, yaitu yang pertama, Ester ini orang yang taat pada titah Tuhan. Kemudian yang kedua, Ester hanya mengingini Tuhan. Ya, ini syarat untuk menjadi mempelai raja, kita harus punya hal ini. Kemudian saya ingin bacakan sesuatu yang ajaib yang mengajar kita hari ini. Saya bacakan di Ester pasal yang keempat ayat yang ke-11. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Tetapi ada kelanjutannya, saudara. Jadi waktu itu Haman berencana untuk membunuh semua orang Yahudi, semua bangsa Yahudi. Kemudian hal ini diketahui oleh bangsa Yahudi, terjadi ratapan, terjadi duka cita yang sangat dalam. Juga Mordekai menggunakan pakaian kabung. Kemudian Ester ini tahu, dia melihat. Nah, kemudian Mordekai berkata kepada Ester, kamu harus menghadap raja. Tetapi Ester tahu bahwa ada hukum seperti ini. Kalau orang yang menghadap raja, dikatakan di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Ini dilema yang sangat besar. Berani resiko mati. Tetapi ada kelanjutannya di Ester pasal 4 ayat yang ke-11. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Sudah 30 hari Ester tidak dipanggil raja. Mungkin kalau dia benar-benar mau menyelamatkan bangsanya, dia mau menghadap raja, jika tongkat itu tidak diulurkan, maka Ester harus dihukum mati. Ini sesuatu yang berat, saudara. Tetapi kemudian kita baca, makanya saya tertarik, ya, karena mungkin dalam sejarahnya ini belum ada orang yang berani menghadap Raja Ahasiweros tanpa dipanggil sebagai raja yang sangat berkuasa waktu itu. Karena mereka tahu, jadi kalau orang menghadap raja tanpa dipanggil, itu berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Kecuali kalau raja mengulurkan tongkat emas. Ya, jadi nggak semua orang bisa ganggu raja, nggak bisa. Ya, semua orang, termasuk ratu, nggak bisa. Ya, semua yang tidak dipanggil raja tidak boleh sembarangan menghadap raja. Tetapi kita baca di Ester 5 ayat 1 dan 2. Pada hari yang ketiga,
Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja, raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Perhatikan kemudian ayat yang kedua. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Ajaib. Ya, ternyata raja ini mengulurkan tongkat emas. Ester tidak dihukum mati. Nah, pertanyaannya gini, kenapa sampai Ester mendapat keistimewaan dari raja, mendapat keistimewaan dari Tuhan? Kenapa mempelai itu mendapat keistimewaan dari Tuhan? Nah, kita harus kembali ke kemarin yang kita pelajari, yaitu untuk menjadi mempelai ada dua hal yang harus kita lakukan, yaitu taat pada perintah raja, taat pada perintah Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, orang jadi kalau misalnya Tuhan memberi perintah, dia akan segera lakukan karena dia takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua, orang yang hanya mengingini rajanya. Ya, kalau orang yang keinginannya banyak hal, seringkali ya gini, ya kita itu seringkali punya banyak keinginan terutama dalam hal dunia, mungkin dalam keluarga, dalam hal lain. Tadi saya ketika ngobrol ke Tuhan tentang seorang, saya tanya, Tuhan, apa yang ingin kau sampaikan untuk orang ini? Kemudian Tuhan ngomong ke saya, sampaikan, aku tidak ingin anaknya menjadi berhala. Ya, hati-hati, terutama bagi saudara yang sudah menikah. Seringkali anak kita itu bisa menjadi berhala. Dalam tanda kutip, seringkali kita menomorsatukan anak lebih daripada Tuhan. Ya, kita ada yang menomorsatukan cucu lebih daripada Tuhan. Jadi keinginannya yang diminta ke Tuhan untuk anaknya, untuk cucunya. Dia punya keinginannya bukan hanya untuk Tuhan, tetapi anak dan cucu. Ini bahaya. Ya. Ester punya reputasi. Dia ratu yang takut akan Tuhan. Dia ratu yang takut akan rajanya. Dia ratu yang selalu taat melakukan perintah titah raja. Kemudian Ester ini tidak, kemarin dikatakan ketika dia menghadap raja, semua boleh minta apapun, tapi Ester tidak minta apa-apa. Dia hanya mengingini rajanya. Mungkin raja ini berpikir, kalau saya jadi raja itu, saya bisa lihat, wah, Ester ini ratu yang sangat ajaib, mempelaiku yang sangat baik. Dia hanya mencintai aku. Dia, kalau aku ngomong, ayo Ester datang, dia datang. Ayo Ester ke sana, dia ke sana. Apapun perintah titah rajanya dilakukan, sekalipun mungkin berat bagi Ester, tapi tetap dilakukan. Kemudian Ester juga tidak mau mengingin apapun. Mungkin berkali-kali rajanya menawarkan, kamu ingin apa Ester? Ratuku. Tetapi Ester bilang, bagiku engkau raja, cintaku cukup. Bagiku engkau cukup Tuhan. Kalau saya pernah ngomong sama salah seorang pendeta, mungkin beberapa orang kenal ya, Pak John Dimmer. Ya, saya pernah ngomong, memang bagi kita itu Tuhan itu cukup engkau Tuhan. Ya, kemarin saya main ke teman saya, ya, mungkin ada beberapa yang kenal, namanya Priscilla Smith Julie. Dia punya yayasan School of Life, ya, yang menampung anak panti asuhan, anak-anak yatim piatu, juga anak yang terlantar, orang gila, orang depresi, dan wah, gitulah, mengerikan. Saya berpikir, kenapa Tuhan pakai dia sampai sehebat ini? Kemudian Tuhan utarakan banyak hal. Tuhan ngomong bahwa dia bayar harga yang sangat besar. Ketika kehidupannya yang dulu, ini saya dari Tuhan ya, nanti mungkin
teman saya ini mendengarkan YouTube saya, dia bisa konfirmasi. Ya, saya mendapat dari Tuhan, dia berharga sangat besar. Ketika dia di jalanan, dia seringkali sendiri dan ingin mati. Kehidupannya yang sangat berat membuat dia sering putus asa. Tapi sekarang dia bisa dipakai Tuhan luar biasa. Dia berharga yang sangat besar ketika dia dulu ada di jalanan. Jadi memang teman saya Priska ini dulu pernah tinggal di jalanan, pernah hidup di jalanan. Kemarin dia cerita sampai ketika dia akhirnya diambil Tuhan, dia tuh tidur, kalau disamperin sama orang, dia refleks langsung berusaha menyerang orang tersebut karena dia takut. Saya tahu dia mungkin pernah mengalami hal yang berat ketika ada di jalanan. Ya oke, begitu. Kemudian saya berpikir, kenapa seperti Priska? Kenapa seperti Bu Elizabeth Philip? Dia bisa dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa teman saya yang John Dimmer ini, yang pendeta, dia juga tunanetra, dia juga dipakai Tuhan luar biasa. Karena apa? Karena keinginannya hanya Tuhan. Cukup Engkau Tuhan. Coba bayangkan aja. Orang kayak Priska, ya, Sis Priska, kayak Bu Elizabeth Philip, kayak Pak John Dimmer, itu kalau punya mobil, terus dia gimana caranya? Dia tetap gak bisa nyopir. Dia nggak mungkin punya keinginan, aku pengen punya mobil yang bagus yang baik enggak. Karena apa? Toh dia tetap harus diantar orang untuk pergi-pergi. Begitu juga ini yang saya alami. Saya merasakan. Jadi kalau saya punya keinginan apa? Selain Engkau Tuhan. Keinginanku hanya Engkau, cukup Engkau Tuhan. Karena apa? Toh semua yang ada dalam hidup saya, semua yang dunia ini miliki, menurut saya, buat apa? Saya naik mobil juga harus diantar. Jadi ada orang mungkin yang memberkati banyak di yayasannya School of Life. Ada orang yang dipakai Tuhan memberkati banyak untuk Bu Elizabeth Philip. Tapi mereka tahu, ini buat apa? Selain untuk Engkau Tuhan. Makanya pelayanannya School of Life itu benar-benar luar biasa. Dia terus berkembang, dia memperbaiki hal yang diperlukan, sehingga tempat itu tetap bisa dipakai Tuhan dengan ajaib untuk orang-orang yang benar-benar melayani orang-orang yang membutuhkan. Kemarin saya juga sempat ngobrol, ya seringkali kita ini salah berpikir, ya terutama saya seringkali berpikir tentang anak-anak youth yang saya bina. Mereka itu berpikir kalau melayani itu di dalam gereja, melayani musik, melayani WL, melayani tamborin. Mereka pikir itu pelayanan. Tapi Tuhan berkata, ketika dalam perumpamaan yang orang jahat di sarang penyamun, Tuhan berkata, pergilah dan lakukanlah itu. Pelayanan itu bukan di dalam gereja. Itu namanya pelayanan ibadah. Tapi melayani ketika kita keluar, kita tolong orang, kita berdampak untuk orang lain. Ya, kalau orang yang keinginan dagingnya masih kuat, dia mengingini daging, mengingini sesuatu lebih daripada Tuhan, memang sulit dipakai Tuhan. Karena dia akan hidup dengan keinginannya yang gak pernah ada habisnya. Ya, seringkali saya juga berpikir saya punya anak. Saya tahu anak saya butuh sesuatu. Tapi saya pikir, buat apa? Dia masih bisa kok pakai itu. Saya kadang ingin, ya memberilah sebagai orang tua. Tetapi saya berpikir, kalau saya menjadikan anak saya berhala, keinginan saya untuk anak saya, itu juga nggak baik. Saya tidak ingin. Biar dia mencukupkan dengan apa yang ada. Keinginan saya tetap harus Tuhan. Ini sangat mengajari saya. Ya, Raja tahu reputasi Esther, reputasi ratunya, mempelainya. Itu orang yang takut akan Tuhan, orang yang hanya mengingini rajanya, tidak sedikit-sedikit datang ke Tuhan, minta ini Tuhan, sedikit-sedikit datang ke Tuhan, minta itu Tuhan. Hanya Tuhan dimanfaatkan untuk keinginannya. Tapi Esther beda. Keinginannya hanya rajanya.
Keinginannya hanya Tuhan. Dia tenang, dia senang ketika bisa bertemu Tuhan, bertemu Rajanya, bersekutu dengan Tuhan. Kalau saudara nggak bisa merasakan ini, saudara mungkin belum punya keinginan Tuhan. Karena apa? Seringkali banyak orang berdoa untuk keinginannya. Tuhan dijadikan alat untuk memberikan keinginannya, hawa nafsunya. Berapa orang yang keinginannya Tuhan? Ketika doa, dia hanya senang aja ketemu Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, bermanja-manja, curhat dengan Tuhan, merasakan kedekatan dengan Tuhan, itu kesenangannya. Bagi dia, Tuhan itu cukup. Nah, inilah yang saya yakin membuat raja ini ingin membalas cinta kasih Tuhan, cinta kasih Esther. Jadi, kalau ada orang yang Tuhan tahu, orang ini kalau aku beri perintah selalu dilakukan. Kalau aku ingin memberi apa, aku ingin Engkau Tuhan. Dia jawab selalu, aku ingin Engkau Tuhan. Sementara Tuhan ingin menyenangkan orang ini, ingin membalas cinta kasihnya kepada dia, kepada Tuhan. Begitu juga raja. Dia ingin membalas cinta kasih Esther. Makanya ketika Esther datang menghadap di pelataran dalam, raja ini kaget. Wah, luar biasa. Ada apa ini ratuku? Sampai dia menghadap dengan resiko hukuman yang mati. Pasti ada sesuatu yang sangat penting, sangat diinginkan. Oleh karena itu dikatakan di Esther 5 ayat yang ketiga dan keempat, saya bacakannya. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu, hai Ratu Esther, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Jawab Esther, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Sampai dikatakan raja berkata, apa keinginanmu? Setengah kerajaan sekalipun akan diberikan. Karena Esther tidak pernah minta apa-apa. Keinginannya hanya raja. Makanya raja yang saking inginnya menyenangkan hati ratunya berkata, sampai setengah kerajaan aku berikan. Benar saudara. Ya, saya itu orang yang tidak gampang menangis. Tapi saya terharu sekali dulu ketika saya membaca tentang perumpamaan anak yang hilang. Anak yang nakal, anak yang foya-foya, menghabiskan uangnya dengan para pelacur. Kemudian ketika dia kembali, dia disambut ayahnya. Ayahnya memeluknya, mengembalikan kedudukannya. Bahkan ayahnya berpesta pora untuk anak yang hilang ini. Saya dulu menangis ketika setiap saya membaca perumpamaan anak yang hilang ini, saya selalu menangis. Karena saya merasa saya ini anak yang hilang. Saya orang yang jahat, nakal, saya meninggalkan Tuhan. Tapi ketika saya kembali, Tuhan peluk saya. Tuhan sambut saya. Tuhan tidak tolak saya. Ketika semua orang tolak saya. Ketika saya tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan terima saya. Saya menangis setiap kali baca ini. Perumpamaan anak yang hilang. Tetapi hari ini saudara, ketika saya membaca ini, ketika saya membaca bagaimana raja mengulurkan tongkatnya, bagaimana raja bertanya kepada Esther, apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Saya menangis. Saya meneteskan air mata. Cintanya raja ini membuat saya terharu. Ya. Karena saking cintanya, dia ingin membahagiakan mempelainya, membahagiakan ratunya. Karena gak pernah minta apa-apa. Kemudian kita juga baca di Esther 5 pasal yang ke-6. Esther pasal 5 ayat yang ke-6. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Esther, apakah permintaanmu niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Ajaib saudara. Kalau kita punya keinginan hanya Tuhan, kalau kita selalu taat pada perintah Tuhan, Tuhan itu selalu ingin menyenangkan kita. Selalu. Tuhan punya kerinduan, aku ingin biar dia bahagia.
sampai setengah kerajaan ingin diberikan sama Esther. Ya, saya berdoa kita belajar hari ini. Bagaimana hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Bagaimana hidup kita, keinginan kita hanya untuk Tuhan, untuk taat perintah Tuhan. Maka apa yang terjadi? Tuhan juga akan berusaha untuk menyenangkan kita. Apapun yang kita inginkan, bahkan setengah kerajaan akan diberikan. Tapi ingat, ya, jangan untuk hawa nafsu. Banyak orang mengejar Tuhan untuk keinginannya. Tapi bagaimana kita mengejar Tuhan karena cinta kita kepada Tuhan. Karena keinginan kita Tuhan. Saya akan tambahkan di Esther pasal 5 ayat yang ke-13. Ya, ini tambahan aja, tapi saudara perlu mengerti. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Nah, jadi ceritanya begini. Esther ini anak angkatnya Mordekai. Ya, jadi dia juga orang Yahudi. Tapi dia nggak boleh ngomong sama Mordekai kalau dia orang Yahudi. Jadi bilang aja jadi anak perempuan dari bang. Ya, mungkin dia nggak mengatakan bangsanya. Jadi Haman ini nggak tahu kalau Mordekai dengan Esther ini sama-sama bangsa Yahudi. Ya, kemudian makanya Haman ini sangat benci kepada Mordekai. Dikatakan si Yahudi itu. Nah, hati-hati saudara. Saya ingin saudara kita semua belajar. Jangan macam-macam dengan sembarang orang. Jangan memusuhi, ingin mencelakakan sembarang orang. Karena kita nggak tahu. Siapa tahu dia ternyata sahabat mempelai. Dia ternyata saudara mempelai raja. Siapa tahu bahkan dia mempelai raja. Jangan mengikhtiarkan, jangan merancangkan kejahatan dengan orang lain. Saya berkali-kali ngalami sebenarnya. Tapi saya tahu, ya seringkali orang itu mudah iri dengan orang lain. Ya, kemudian dia membenci orang lain dan lain-lain. Nah, salah satunya begini. Salah satunya ketika salah satu orang berhasil, kemudian orang itu iri dengan orang tersebut, kemudian benci, tapi nggak tahu loh, kalau orang yang diiri itu ternyata siapa? Dia mempelai raja, dia orang yang dicintai Tuhan. Misalnya nih, saya lihat Sis Priska, wah luar biasa dipakai Tuhan, kemudian saya iri. Di saat saya iri, kemudian saya membenci dia, sementara dia itu mempelai raja. Kalau dia menghadap Tuhan, dia menghadap rajanya, saya bisa kena bahaya. Ya, hati-hati. Jangan mudah membenci dengan orang yang dekat dengan Tuhan. Karena kita nggak tahu. Siapa tahu dia mempelai raja. Ya, hati-hati. Saya pernah punya kesaksian. Jadi saya ini dulu kan pelayanan di rumah kasih, di rumah anak-anak belajar, termasuk sekarang yang berkembang menjadi rumah berkat. Tapi karena rumah kasih ini kemudian ditentang oleh salah satu orang. Jadi setiap kali anak-anak yang mau belajar di rumah saya, ada seseorang yang menghalangi. Tidak boleh. Bahkan yang datang dia lihat dari kejauhan. Dilarang lah. Cuman orang itu mungkin karena sesuatu hal dia kecewa atau apa, dia nggak berani ke rumah saya. Tapi dia melarang anak-anak datang ke tempat saya. Nah, kemudian sampai dia mengundang guru lain untuk menghalangi mereka datang ke tempat saya. Dan nanti guru rohani mereka, untuk mereka datang, untuk melarang mereka datang ke rumah saya. Tetapi Tuhan, itu baik, ajaib. Tidak berapa lama kemudian, orang ini kena stroke. Dari orang yang pintar, punya jabatan di perusahaan, tiba-tiba dia kena stroke, tidak bisa bicara, tidak bisa berpikir, dan waktu itu jalan pun kesulitan. Jadi kalau kamu cuma gitu. Kalau beli di warung ibu saya, sampai sekarang sudah berapa tahun, sudah lama sekali. Itu cuma gitu, nggak tahu beli apa. Jadi kadang seringkali dikasih tulisan, ini orang tua saudara, wajah orang yang
bukan anak-anak, dia mungkin umurnya sekarang sekitar ya 50-60-an lah, kena stroke dari orang yang punya jabatan, punya kedudukan, pintar, tiba-tiba dibuat Tuhan stroke, tidak bisa apa-apa, tidak bisa berkata dan berpikir. Coba, karena apa? Bahaya kalau kita membenci orang yang ternyata dia mempelai raja. Maka akibatnya seperti Haman. Haman ini akhirnya apa? Digantung, disulakan. Karena apa? Dia membenci Mordekai. Yang ternyata Mordekai ini saudara atau ayah angkat dari mempelai raja. Atau dia ingin membunuh orang Yahudi yang ternyata salah satu orang Yahudi ini adalah mempelai raja. Orang yang mau dibunuh adalah mempelai raja. Orang yang dibenci adalah mempelai raja. Bahaya. Jangan sembarang membenci orang. Jangan sembarang memusuhi orang. Jangan. Hati-hati. Karena itu akan sangat berbahaya bagi diri kita sendiri. Jadi kesimpulannya saudara, saya ingin katakan kepada kita semua. Tuhan ingin saya ajarkan kepada kita semua. Bahwa ketika kita taat kepada perintah Tuhan, titah-titah Tuhan, kita hanya mengingini Tuhan sebagai yang utama, kita layak menjadi mempelai raja. Maka ketika ada sesuatu yang tidak baik terjadi, Tuhan akan berdiri, Tuhan akan siap menolong kita. Saya membayangkan kalau kita baca selanjutnya, sebenarnya akhirnya Raja sangat benci sekali kepada Haman. Akhirnya Haman ini digantung di tiang yang dia buat sendiri. Raja berdiri dan sangat marah kepada Haman. Saya berpikir gini ya, kalau kita punya anak kita tuh selalu menyenangkan kita. Dia selalu ingin menyenangkan bapaknya, ibunya, selalu ingin menyenangkan keinginannya. Kalau ditawari sama kita, mau saya belikan apa nak, mainan? Enggak, aku pengen sama ayah aja, aku ingin sama ibu aja. Kesenangannya hanya ibunya dan ayahnya. Kita beri apa-apa enggak mau. Suatu hari anak itu datang, dia merayu kita. Ayah, ibu, papa, mama, aku ingin sesuatu. Kira-kira kita yang setiap hari kita datang dipijeti, disambut, dibawakan tas kita, tas kerja kita, selalu disenangkan, berbuat yang baik, tidak pernah punya keinginan apa-apa. Suatu hari anak kita datang, dia berkata, aku ingin sesuatu. Saya berpikir, apapun yang kamu minta pasti aku berikan. Saya melihat waktu itu, mungkin Raja Ahasiverus ini sudah siap. Kalau ada orang yang mengganggu ratuku, semua panglimaku akan aku kumpulkan untuk melawan orang itu. Mungkin gitu. Karena apa? Dia ingin membalas cinta kasih ratunya. Begitu juga Tuhan. Tuhan ingin membalas cinta kasih kita. Kalau kita selalu taat perintah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, hanya mengingini Tuhan, maka Tuhan selalu ingin menyenangkan kita. Tuhan selalu ingin melindungi kita. Siapa yang mengganggu kita, dia akan berhadapan dengan Tuhan. Ingat ya, tadi ada tambahannya. Jangan mengganggu orang yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan. Mempelai raja, jangan ganggu. Karena apa? Resikonya berat. Resikonya sangat berbahaya. Lebih baik kita fokus saja ke Tuhan. Kita lakukan apa yang menjadi tugas panggilan kita masing-masing. Perintah Tuhan. Tuhan berkata apa, lakukan. Sekalipun berat. Karena apa? Karena kita cinta Tuhan. Karena keinginan kita hanya menyenangkan Tuhan. Keinginan kita hanya Tuhan. Jangan jadikan Tuhan alat untuk keinginan kita. Jangan. Kalau doa aja minta A, minta B. Belum minta A, belum dikasih, minta B. Minta B belum dikasih, minta C. Coba bayangkan. Tuhan bosan, Tuhan blenger, ya loh. Kalau doa orang ini, kalau menghadap aku, cuma punya keinginannya tok. Aku cuma jadikan babunya untuk memberi keinginannya. Tapi ada orang yang berdoa menghadap Tuhan karena cinta Tuhan. Karena dia ingin bersekutu dengan Tuhan. Karena dia ingin selalu dekat dengan Tuhan. Karena ia ingin merasakan keintiman dengan Tuhan.
Keinginannya hanya Tuhan. Bagiku Engkau cukup Tuhan. Itu orang yang akan mendapatkan anugerah, proteksi, perlindungan Tuhan yang ajaib. Saya berdoa kita menjadi seperti Ratu Esther yang selalu mencintai rajanya, keinginannya rajanya, yang selalu taat kepada titah-titah rajanya. Oke, begitu saja saya ingin berdoa hari ini sebelum kita berakhir. Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami tahu Tuhan, Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang melindungi kami, Kau Tuhan yang sangat mencintai kami Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu, anugerah-Mu, pengampunan-Mu, keselamatan-Mu, Roh Kudus-Mu selalu ada dalam hidup kami. Tidak banyak yang bisa kami lakukan Tuhan, tapi kami ingin hanya mencintai Engkau. Keinginan kami hanya lebih dalam kepada Engkau. Hari ini kami mau ambil komitmen Tuhan. Ketika kami berdoa, kami tidak ingin minta-minta, tetapi kami ingin mencintai Engkau Tuhan. Kami ingin bersekutu dengan-Mu. Kami ingin merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Merasakan cinta-Mu Tuhan. Kami ini hanya hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang menjadi tugas panggilan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kekuatan, kemampuan, anugerah adalah daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang sakit, terbaring di rumah sakit Tuhan. Kami tahu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan kami semua. Tidak ada kematian, tetapi yang ada adalah kesembuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar mujizat-Mu, proteksi-Mu, perlindungan-Mu ada bagi kami semua. Bagi kami yang selalu mengutamakan Engkau. Bagi kami yang selalu mencintai Engkau. Rencana-Mu yang ajaib ada bagi kami Tuhan. Kau yang selalu bawa kami dalam kemenangan. Dalam anugerah-Mu. Dalam cinta-Mu. Biar kami menjadi mempelai-mempelai-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jangan bosan. Ingat kalau saudara diberkati, saudara bisa share kepada teman-teman yang lainnya. Kalau subscribe atau enggak terserah. Ya, yang penting saya ingin kalau sudah diberkati dengan sharing apa yang saya sharingkan dari apa yang Tuhan ajarkan, saudara bisa ajarkan juga kepada orang lain. Kalau mungkin tidak semua orang diberi panggilan bisa seperti ini, tapi kalau saudara membagikan, share kepada orang lain, otomatis saudara juga mengajarkan kepada orang lain. Ya, jadi tidak mengajarkan dengan kata-kata, tapi mengajarkan dengan membagikan apa yang diajarkan. Ya begitu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.